Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi untuk mengulas materi pembelajaran Tarbiyatul Manaqib, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salat sunnah birril walidain dan juga lihidayatillah. Bisa kita lihat dari latar belakang bahwasannya dalam ajaran Islam, sholat merupakan ibadah yang memiliki kedudukan sangat mulia. Nah, selain sholat wajib, terdapat pula sholat sunnah yang berfungsi sebagai sarana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memperbanyak amal kebaikan. Nah, di antaranya sholat-sholat sunnah yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ada yang dikenal dengan namanya kalau di pondok pesantren itu sholat sunnah birrul walidain dan juga sholat sunnah lihidayatillah. Nah, yang mana sholat sunnah birrul walidain ini dilaksanakan sebagai wujud bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya. Nah, sedangkan sholat sunnah lihidayatillah bertujuan memohon petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa saja rumusan masalah yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini? Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan sholat sunnah birril walidain dan juga sholat sunnah lihidayatillah. Nah, yang kedua, bagaimana dasar hukum dan syarat pelaksanaan sholat sunnah birril walidain dan juga lihidayatillah dalam Islam. Terus bagaimana tata cara dan praktek pelaksanaannya. Kemudian khususnya di pondok pesantren Al-Qadiri. Nah, kemudian apa saja keutamaan dan juga keistimewaannya, dan yang terakhir yaitu tujuan utama pelaksanaan sholat sunnah birril walidain dan sholat hidayatillah itu bagi kehidupan seorang muslim, itu tujuan utamanya seperti apa. Nah, pembahasannya baik. Nah, sholat sunnah birril walidain ini adalah sholat sunnah yang dikerjakan dengan niat memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kemampuan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, terus kalau sholat sunnah lihidayatillah ialah sholat sunnah yang dikerjakan dengan tujuan atau dengan niat memohon hidayah ataupun petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Mengapa? Nah, agar diberi jalan yang lurus, keteguhan iman, serta kemudahan dalam menjalankan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Nah, terus dasar-dasar hukum dan syarat sholat sunnah birrul walidain dan lihidayatillah. Nah, sebenarnya kedua sholat sunnah ini tidak terdapat dalil yang khusus yang secara tegas menyebutkan sholat dengan nama birrul walidain ataupun lihidayatillah. Namun pelaksanaannya didasarkan pada anjuran umum untuk melaksanakan sholat sunnah mutlak serta perintah Allah dan hadis untuk berbakti kepada kedua orang tua dan juga memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hukum melaksanakan sholat sunnah birrul walidain dan juga sholat sunnah lihidayatillah ialah sunnah. Nah, sebagai bentuk tawassul dan juga pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, syarat-syarat dalam mengikuti sah sholat sunnah pada umumnya itu yang pertama harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar, dan yang kedua adalah menutup aurat, terus menghadap kiblat. Nah, kemudian dilaksanakan pada waktu yang diperbolehkan untuk melakukan sholat sunnah, bukan pada waktu-waktu yang diharapkan, dan juga ada niat keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ada niatan yang lain di luar mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam tata caranya, khususnya prakteknya di pondok pesantren Al-Qadiri sendiri, yaitu yang pertama untuk niat sholat sunnah birril walidain itu sholat 2 rakaat seperti sholat pada umumnya. Nah, setelah membaca Al-Fatihah, pada setiap rakaat membaca ayat kursi sebanyak 5 kali, nah, Al-Ikhlas 5 kali, kemudian Al-Falaq 5 kali, dan disusul dengan An-Nas sebanyak 5 kali. Nah, setelah salam membaca istighfar sebanyak 15 kali dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak 15 kali. Nah, yang terakhir adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar
pahala sholat yang kita kerjakan itu diberikan kepada kedua orang tua kita. Nah, sedangkan sholat li hidayatillah biasanya dilakukan sebagai sholat sunnah mutlak yang disertai doa khusus memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaan dan juga keistimewaannya ialah sholat sunnah birrul walidain memiliki keutamaan sebagai bentuk bakti kepada kedua orang tua kita. Nah, meskipun hadis yang menyebutkan keutamaannya itu tergolong lemah, namun para ulama memperbolehkannya untuk melaksanakan pengalamannya dalam ranah fadailul a'mal. Nah, sedangkan sholat sunnah li hidayatillah itu memiliki keistimewaan sebagai sarana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan membersihkan hati kita agar lebih mudah menerima hidayahnya. Nah, keutamaan dan keistimewaan keduanya terletak pada niat, keikhlasan dan juga doa yang dipanjatkan. Nah, tujuan utama sholat birrul walidain dan juga li hidayatillah, nah, yaitu untuk sholat birrul walidain seperti yang kita jelaskan di awal bahwasannya tujuannya adalah untuk berbakti kepada orang tua, memohon ampun dan rahmat bagi kedua orang tua kita, terus menghadiahkan apa yang kita kerjakan yaitu sholat ini kepada kedua orang tua kita. Sedangkan tujuan sholat sunnah di hidayatillah yaitu yang pertama adalah memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, memperkuat keimanan dan ketakwaan kita, dan juga yang terakhir adalah menenangkan jiwa dan juga membersihkan hati, yang mana ketika sebelumnya hati kita kotor penuh dengan iri dengki dan hal-hal lain yang bersifat negatif, dengan melaksanakan sholat di hidayatillah ini berharap agar apa yang terbenak dalam hati kita, pikiran-pikiran kotor itu dapat dibersihkan. Nah, jadi kesimpulannya dari sholat li hidayatillah dan juga sholat sunnah birrul walidain ini ialah merupakan amalan sunnah yang bernilai ibadah dan memiliki makna penting dalam kehidupan seorang muslim. Nah, sholat birrul walidain menjadi wujud bakti orang tua melalui doa dan ibadah, sedangkan sholat li hidayatillah berfungsi sebagai sarana memohon hidayah dan juga petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekian dari saya, semoga apa yang disampaikan dan juga apa yang dijelaskan itu memberikan sebuah keberkahan baik untuk diri saya sendiri maupun kepada kalian yang mendengarkan. Akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.